Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini, pada detik ini dan titik ini kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu dapat kita fungsikan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Lanjutkan video yang ke-9 tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pada video ke-9 ini kita bicara tentang fase yang pertama, yaitu Islam didakwakan dengan mendekati para penguasa-penguasa, baik itu di daerah Jazirah Arab, di daerah Mesir, ataupun daerah Romawi, Persia, dan seterusnya, sampai Indonesia. Di antaranya adalah Kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah, dan pada saat Muhammad mendakwakan Islam itu, penguasa Kalingga itu adalah seorang ratu yang berasal dari Sumatera Selatan sana. Putrinya menjadi raja di ratu di kerajaan Kalingga itu yang bernama Ratu Sima, menyebar dari daerah Pekalongan, kemudian sampai kerajaan, sampai di wilayah pesisir Tuban dan seterusnya. Itu adalah merupakan kekuasaan Ratu Sima. Pada fase yang kedua ini kita melihat perkembangan Islam itu dengan pola penyebaran dakwah Islam lewat jalur-jalur yang berkembang pada saat itu, yang kita kenal dengan jalur-jalur perdagangan, yang kebetulan jalur-jalur perdagangan itu sudah berkembang pesat jauh sebelum Islam lahir. Sehingga pada saat Islam lahir, kemudian para mubalik atau para saudagar-saudagar Islam itu adalah orang-orang yang memang punya kebiasaan berdagang dari daerah ke daerah yang lain, sehingga mereka memfungsikan pusat-pusat perdagangan yang ada di dunia ini juga dalam rangka untuk mereka berdagang, atau mereka menjualkan apa yang mereka dapatkan atau hasil dari jazirah sana. Kemudian mereka lewat jalur-jalur itu mereka juga berdagang. Seperti kalau mereka dari Persia, dari Arab Persia, kemudian dari Arab Maghribi, kemudian ke Persia, turun ke Cina dan ke Indonesia, itu dalam para ahli sejarah menyebutnya sebagai jalur utara, yang kita kenal pada saat itu sebagai jalur sutra, karena memang jalur ini banyak hal-hal yang dijualkan adalah bahan baku daripada sutra itu, seperti permadani, hambal, dan seterusnya. Atau nanti kalau para saudagar itu dari Jazirah turun ke India, di situ ada banyak sekali pusat-pusat peradaban Islam, termasuk adalah Goa, kemudian Gujarat, itu nanti sampai ke India dan kemudian masuk ke Indonesia. Itu oleh ahli sejarah disebutkan sebagai jalur selatan. Jadi fokus kita tentang perkembangan Islam lewat dua jalur ini, jalur utara, jalur selatan, yang merupakan salah satu tempat atau media untuk para mubalik ini menyebarkan Islam di tempat-tempat itu. Sekali mereka menjualkan hasil perdagangan yang mereka bawa dari daerah mereka, yaitu Arab. Kalau Arab itu adalah penghasilannya adalah susu kalau di daerah itu, kemudian parfum, kemudian dan seterusnya, itu lalu mereka bawa dan mereka nanti akan singgah di tempat itu mungkin 1-2 tahun, kemudian mereka membeli hasil-hasil perdagangan yang ada di wilayah itu, seperti Sakotra umpamanya. Sakotra itu kan berada di wilayah sekitar Persia sampai Asia Tengah dan sampai ke Cina. Itu lalu akan mereka membeli hasil-hasil perdagangan yang ada di situ, yang terkenal dengan bahan-bahan dari sutra, bahan asli dari sutra yang merupakan permadani dan hambal dan seterusnya. Mereka bawa ke Indonesia, dan Indonesia itu banyak sekali hasil-hasil rempah-rempah yang merupakan komoditi yang sangat diminati oleh
orang-orang Arab. Mereka jual beli dan mereka jual apa yang mereka buat dan mereka beli komoditi-komoditi yang disebut dengan rempah-rempah itu yang sangat kaya di Indonesia, kalau mereka beli dan mereka bawa pulang untuk mereka konsumsi di daerah mereka sana. Itu kalau kita bicara tentang jalur utara. Sementara perkembangan Islam yang dimaksudkan, proses dakwah yang dimaksudkan bahwa mereka itu berjalan sambil berdakwah. Kalau mereka ini orang-orang yang merupakan mubalik, karena mereka adalah hidup pada awal-awal Muhammad atau mungkin pada masa sahabat atau masa tabi'in. Sehingga mereka-mereka ini mereka yang menerima Islam langsung daripada Muhammad dan langsung dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, mereka ini berjalan berdagang kemudian menyebarkan Islam, berdakwah dengan pola-pola yang kita kenal dengan perdagangan itu sendiri. Kemudian nanti ada pola yang disebut dengan pernikahan. Maksudnya pernikahan itu dalam mereka karena singgah di tempat-tempat pusat-pusat perdagangan itu, mereka mukim di situ selama bertahun-tahun, sehingga mereka mendapatkan istri di wilayah-wilayah itu. Lalu lewat pernikahan ini adalah merupakan satu media atau satu yang sangat mendukung dalam rangka untuk berdakwah atau mengembangkan Islam di wilayah itu. Karena istri dan anak-anak itu nanti akan menjadi uh, salah satu faktor untuk memudahkan para mubalik ini untuk menyampaikan Islam dengan bahasa. Artinya karena bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam mendakwakan Islamnya, sehingga yang mendukung untuk bahasa itu adalah para istri dan anak-anak yang lahir di tempat itu dari para saudagar-saudagar yang kebetulan mukim dan nikah di situ. Kita bicara mukim itu karena memang sesuai dengan kondisi wilayah yang berkembang. Artinya para saudagar ini dalam rangka berjalan untuk berdakwah itu kan tidak tidak 1, 2 hari, 3 hari, karena perjalanan yang begitu jauh membutuhkan waktu yang lama dan kadang-kadang berhadapan dengan kondisi geografis wilayah yang sangat sulit untuk bisa secepatnya untuk berjalan atau untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga sudah barang tentu membutuhkan waktu yang lama, baik itu bulan, tahun, dan seterusnya, sehingga ini memudahkan mereka untuk berdakwah itu karena mereka bisa mendapatkan istri dari wilayah itu. Sehingga para sejarah menyebutkan bahwa selain dari perdagangan sebagai salah satu pola dakwah, juga pernikahan dalam merupakan pola yang lain dalam rangka untuk berdakwah dan untuk memudahkan para mubalik itu menyebarkan Islam. Bicara Islam Indonesia, bahwa pusat-pusat perdagangan itu yang ada di Socotra, di Cina, yang kebetulan Cina dan daerah Asia Tengah itu, sampai masuk ke Asia Tenggara. Ini merupakan salah satu pusat yang sangat ramai. Jauh sebelum ada Islam abad ke-6, itu pusat-pusat itu, ekonomi itu sudah terkenal dan sudah berkembang pesat. Sehingga manusia yang hilir mudik ke wilayah itu ya sudah sangat ramai. Sehingga para mubalik yang kebetulan berjalan untuk menjualkan hasil-hasil mereka yang ada di Arab ke tempat itu juga sambil berdakwah. Nah, ini pola-pola ini yang menyebabkan Islam itu bisa diterima dengan baik, karena tidak melalui peperangan, ya, tidak dengan kekerasan, tapi mereka datang, kemudian mereka berdagang, kemudian mereka nikah, lalu mereka punya keturunan, dan ini memudahkan untuk menyebarkan Islam. Itu pola yang sangat sederhana dan sangat baik dan sangat persuasif kalau menurut para ahli sejarah mengatakan demikian itu. Sehingga mereka turun ke daerah Asia Tenggara. Itu ada beberapa jalur dari Socotra, Cina ke itu, ada daerah Kamboja, ada daerah Myanmar, dan ini nanti akan tumbuh perkembangan Islam yang pesat. Nanti 1 abad ke depan itu berdiri kerajaan-kerajaan Islam di sini yang kita kenal dengan kerajaan kerajaan Islam di Myanmar. Kerajaan Islam yang berkembang di situ itu yang kebetulan para mubalik-mubalik yang berjalan di situ diantaranya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia berjalan dari Persia kemudian ke Socotra, kemudian turun ke Asia Tenggara. Ini mereka mukim di situ beberapa tahun dan mereka mendapatkan atau istri dan mendapat keturunan di situ sampai setelah itu mereka bawa ke Indonesia. Itu kalau kita bicara tentang
jalannya mereka atau jalur mereka yang tadi saya katakan, bahwa mereka tidak 1, 2, 3 1 bulan tapi bertahun-tahun, karena melihat kondisi suasana kondisi di mana cuaca pada saat itu bisa menyebabkan mereka lama di wilayah itu. Mereka menunggu sampai cuaca itu mulai reda atau mulai aman, baru mereka melanjutkan kerajaan lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Jadi setelah itu sampai ke Indonesia, di mana ada pusat perdagangan yang besar pada waktu itu juga, jauh sebelum Islam itu datang, yang kita kenal dengan Malaka. Dan di Malaka ini adalah kekuasaannya sampai uh, dari Indonesia, Malaysia, kemudian sampai ke Filipina dan seterusnya, Thailand, itu merupakan kekuasaan kerajaan Malaka yang para saudagar-saudagar ini menyusuri tempat-tempat itu untuk berdagang. Karena ada pasar-pasar penopang atau kecil yang mendukung sepanjang perjalanan dari Sakotra ke Malaka itu. Itu ada kerajaan, ada pusat-pusat perdagangan kecil yang ada di Myanmar, kemudian ada di Kamboja, kemudian sampai ke Thailand dan Indonesia itu merupakan jalur ramai. Pusatnya ada di Malaka, tapi di wilayah-wilayah itu juga ada pusat-pusat perdagangan kecil yang juga barat tentu disinggahi oleh para saudagar dari Arab ini, lalu mereka ke situ. Itu kalau jalur utara, yang kita kenal dengan jalur sutra, menurut ahli sejarah. Kemudian kalau mereka itu berjalan, para saudagar-saudagar dan termasuk selain saudagar dan juga mubalik, karena mereka berdagang dan menyebarkan Islam ini, itu dari Jazirah Arab itu turun ke Afrika, yang jelas adalah Afrika Selatan, itu ada daerah Ethiopia, dan mereka kemudian menyebar ke India, melanjutkan ke India, dan di situ ada pusat-pusat perdagangan besar yang namanya Goa. Nah, itu terkenal sekali pada abad ke-10, 11, 12 itu, di mana bisa menghubungkan Goa ini dengan Sakotra dan Malaka, itu karena jalur perdagangan besar itu. Itu dilalui oleh para saudagar dan para atau mubalik itu untuk menjualkan barang-barang dagangannya, dan mereka berdakwah atau menyebarkan Islam. Karena di Goa itu merupakan pusat perdagangan yang paling besar di daerah India dan Afrika. Yang ini juga merupakan jalur para saudagar itu jalan sampai ke Indonesia. Karena nanti dari Goa itu lalu ke Gujarat setelah itu lalu mereka masuk ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu wilayah-wilayah yang mereka datang dan menyebar dari India itu masuk ke wilayah-wilayah itu. Sehingga salah satu pusat perdagangan yang besar Sumatera itu disebut juga dengan Barus atau Kota Barus. Merupakan wilayah perdagangan besar juga yang sering disinggahi oleh para saudagar itu untuk berdagang dan berdakwah. Ini para pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwa dua jalur ini yang kita kenal, kita temui di dalam perkembangan Islam Indonesia itu, di dalam fase yang kedua, dalam fase di mana para pembalik itu berjalan lewat pusat-pusat perdagangan itu, disebut dengan jalur dakwah Islam itu, utara dan selatan itu. Kemudian pada saat mereka berjalan dari dua jalur ini, itu ada pola yang mereka lakukan dalam berdakwah, yang kita kenal dengan pola berdagang tadi, berdagang sambil berdakwah. Fokusnya kepada bagaimana mereka memperkenalkan secara jual beli yang benar, yang akhlak, yang Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang perdagangan yang baik, perdagangan yang sesuai dengan konteks Islam, sesuai dengan perintah Al-Quran, yaitu dilarang jual beli gorar atau jual beli bohong, dilarang riba dan seterusnya. Itu yang jelas dipraktikkan oleh para saudagar-saudagar yang sudah barang tentu adalah para sahabat dan para tabi'in ini, yang ini merupakan satu daya tarik bagi masyarakat yang ada di situ, di mana mereka singgah itu. Sehingga lalu ketertarikan itu menyebabkan dalam kurun waktu 1-2 tahun mereka lalu menikah dengan masyarakat yang ada di situ, para wanita atau gadis itu, karena memang ketertarikan dari pola perdagangan yang dilaksanakan oleh para mubalik ini, yaitu dengan cara akhlak perdagangan yang sangat baik dan benar yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, dilarang untuk
riba, dilarang untuk menjual hal-hal yang tidak baik hasil dengan jual beli gharar itu, dilarang untuk penyelewengan timbangan dan sukat dan seterusnya. Itu yang dipraktikkan oleh para saudagar ini yang menyebabkan ketertarikan besar bagi masyarakat. Atau berlanjut pada pernikahan karena ketertarikan ini lalu banyak masyarakat yang memang menghendaki untuk para saudagar ini nikah dengan para putri-putrinya, dan ini yang terjadi sehingga lalu ini merupakan penopang untuk Islam itu bisa didakwakan dengan cepat. Kemudian selain dari dua itu, yang ketiga adalah sosial kultural. Artinya bahwa Islam itu datang dengan karakter dan akhlak yang sudah benar itu tidak menghapus atau tidak meniadakan uh, perkembangan sosial masyarakat yang ada atau budaya-budaya yang ada. Bahkan justru para saudagar ini melihat, mendekati para sosial budaya masyarakat itu menjadi salah satu fasilitas untuk mereka berdakwah di dalam mendakwakan Islam itu. Nah, kalau kita kenal nanti berkembang sampai abad ke-12 itu yang kita kenal para wali yang berdakwah di wilayah ini setelah abad ke-10, 11 itu mereka pakai budaya-budaya yang berkembang, itu adalah wayang, kemudian budaya-budaya yang lain yang ada di situ, itu lalu mereka fungsikannya sebagai satu fasilitas yang memudahkan mereka untuk mendekati masyarakat dan untuk berdakwah. Ya, jadi pola-pola itu, selain mereka uh, lewat perdagangan, kemudian pernikahan, ini juga sosial kultural menjadi salah satu pendekatan, salah satu faktor yang mereka mudah untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat itu. Atau yang ketiga ya, yang keempat, artinya yang pertama adalah perdagangan, kemudian dua nikah, kemudian yang ketiga adalah sosial kultur masyarakat, yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf ini karena para mubalik itu adalah orang-orang yang punya punya kemampuan agama yang luar biasa ya. Kemudian sikap sikap dan akhlak beribadah yang luar biasa dengan suhud, barangkali kalau kita lihat dari aspek yang lain. Itu mereka-mereka ini pelaku atau karakter-karakter Islam atau ibadah yang mereka bawa itu merupakan suatu daya tarik yang besar bagi masyarakat. Karena mereka ini masuk dalam golongan wali, sehingga wali itu kalau beribadah kan lain dengan kita masyarakat Islam biasanya. Jadi mereka di dalam beribadah itu punya kualitas yang lebih dalam, atau lebih berkualitas daripada, sehingga lalu Allah memudahkan. Sehingga karakter-karakter sufi atau karakter-karakter tasawuf yang mereka miliki itu menjadi daya tarik. Kadang-kadang mereka itu menjadi tempat bertanyanya masyarakat, atau tempat mengadunya masyarakat, atau curhatnya masyarakat. Contohnya barangkali mereka punya persoalan kehidupan, lalu mereka komunikasikan dengan para wali-wali, para sufi-sufi ini, termasuk sufi-sufi yang merupakan para mubalik pembawa Islam ini, itu lalu mereka mendapatkan penjelasan yang enak. Atau mereka juga selain daripada itu punya karakter tabib, mereka juga bisa memberikan persoalan tentang kesehatan dan seterusnya. Nah ini sehingga lalu itu merupakan salah satu faktor di mana mereka masuk itu berdakwah lewat pola-pola ini. Tasawuf. Jadi tasawuf itu karena mereka punya karakter ibadah yang luar biasa dan punya kemampuan, sehingga lalu mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mereka datang untuk mereka menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakat itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu pendidikan. Karena kita lihat setelah abad ke-10, 11, 12, itu para mubalik ini mereka bisa mendirikan pesantren. Pesantren itu kalau kita lihat berasal dari masyarakat Hindu Buddha yang sudah berkembang di Indonesia pada saat itu. Jadi masyarakat Hindu Buddha itu membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mengajarkan masyarakatnya. Ini ditransfer atau diambil oleh para wali-wali ini, kemudian mereka mendirikan pondok-pondok pesantren itu, dan masyarakat datang di situ untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan dari situlah yang disebut dengan pola penyebaran Islam yang merupakan aman atau yang sangat aman
yang sangat persuasif, yang sangat sosial dan sangat manusiawi. Karena tidak menimbulkan satu kekerasan di dalam berdakwah itu. Sehingga lalu ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa para mubalik-mubalik ini menyebarkan Islam. Saya kira itu ya, pada fase yang kedua ini penekanan kita kepada jalur kemudian pola-pola dakwah yang disampaikan oleh para mubalik di dalam berdakwah itu. Terima kasih kami sampaikannya. Sedikit catatannya bahwa apa yang kami sampaikan sebagai tema-tema ini adalah merupakan request dari murid-murid kami yang kebetulan mengajukan beberapa persoalan pada kami untuk kami menjadikan tema. Oleh karena itu, terima kasih kami sampaikan. Yang mungkin yang membaca atau yang menyaksikan, yang mendengar, minta tolong berikan komen dan mungkin bisa mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk kita bisa menyusun tema-tema berikutnya. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan di dalam video yang ke-10 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.